Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang komunikasi melalui laporan. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan para anggota dari kelompok kami. Yang pertama, Ervina Rahayu. Yang kedua, Uut Novita. Yang ketiga, Rizka Aulia. Yang keempat, Ajeng Dewi. Yang kelima, Sania Holidia. Yang keenam, Geuli Shiva. Yang ketujuh, Amalia Rosida. Yang ke-8, Nurgina Sahia. Dan yang ke-9, Khairunisa. Pada slide kedua ini, kita akan menjelaskan tentang rapat bisnis. Apa itu rapat bisnis? Rapat bisnis merupakan pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Rapat berdasarkan sifat. Menurut sifatnya, rapat dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama, rapat resmi atau formal meeting. Merupakan rapat yang dilaksanakan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu, sesuai dengan aturan yang berlaku. Peserta rapat formal akan mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu melalui surat undangan yang biasanya dilengkapi dengan agenda rapat. Yang kedua, rapat tidak resmi atau informal meeting. Merupakan rapat yang dilaksanakan tanpa suatu perencanaan yang bersifat resmi. Rapat ini tidak memerlukan persiapan istimewa dan biasanya dijadikan untuk mendiskusikan suatu hal yang terjadi secara tiba-tiba dan harus diselesaikan segera. Para peserta rapat umumnya mendapatkan pemberitahuan secara langsung. Yang ketiga, rapat terbuka. Merupakan rapat yang dapat dihadiri oleh seluruh anggota organisasi dan materi yang dibahas merupakan masalah-masalah yang tidak bersifat rahasia. Dan yang terakhir, atau yang keempat, rapat tertutup. Merupakan rapat yang hanya dihadiri oleh peserta rapat tertentu saja, dan masalah yang dibahas merupakan masalah yang bersifat rahasia. Bagaimanakah cara merencanakan rapat bisnis? Dalam merencanakan rapat bisnis dibagi menjadi 12 rencana. Yang pertama undang-undang, kedua waktu dan tempat, ketiga durasi rapat bisnis, keempat pembawa acara, kelima ketua panitia penyelenggaraan, keenam jumlah peserta, ketujuh peserta yang diundang, 8 orang yang membuka dan menutup rapat bisnis, 9 narasumber, 10 alokasi waktu untuk narasumber, 11 waktu istirahat, dan yang terakhir presensi peserta. Penulisan laporan bisnis. Apa itu laporan bisnis? Laporan bisnis merupakan suatu laporan yang memiliki karakteristik seperti netral, tidak memihak, objektif. Penyampaian informasi baik intern maupun ekstern biasanya diminta oleh mereka yang memiliki kewenangan yang lebih tinggi dan memiliki suatu tujuan tertentu, yaitu membantu pemecahan masalah pengembalian dan keputusan. Apa persiapan penulisan laporan bisnis? Yang pertama, definisikan masalah tujuan dan ruang lingkup. Yang kedua, pertimbangkan siapa yang akan menerima laporan. Yang ketiga, menentukan ide atau gagasan. Yang keempat, mengumpulkan bahan yang diperlukan. Yang kelima, menganalisis dan menafsirkan data. Dan yang keenam, mengorganisasikan data dan mempersiapkan kerangka akhir. Apa saja bagian pokok dari laporan bisnis? Yang pertama ada pendahuluan. Dalam bagian pendahuluan, 11 hal yang perlu dipertimbangkan antara lain. Yang pertama, pemberi kuasa, yaitu orang yang meminta laporan. Yang kedua, layout atau rencana presentasi menceritakan pada pembaca apa saja yang akan dibahas dalam laporan bisnis. Yang ketiga, ada masalah. Biasanya didefinisikan pada awal-awal bab pendahuluan sebelum maksud atau tujuan laporan bisnis dinyatakan. Keempat, ada maksud. Maksud penulisan laporan bisnis harus tampak dalam bagian pendahuluan. Dan yang kelima, ada ruang lingkup.
Ruang lingkup ini berkaitan dengan cukup luas cangkupan atau batas suatu pokok bahasa untuk sebuah laporan bisnis. Yang keenam, ada meteologi. Meteologi ini mengacu pada metode pengumpulan informasi. Berikutnya ada sumber-sumber. Di sini ada sumber primer atau sumber sekunder. Ini selanjutnya yaitu ada latar belakang. Berikutnya ada definisi. Definisi istilah perlu dicantumkan jika Anda menggunakan istilah yang memiliki beberapa tafsiran. Anda harus menjelaskan kepada pembaca definisi yang Anda maksudkan. Yang kemudian ada keterbatasan. Di sini keterbatasan seperti dalam hal keterbatasan dana, waktu, sistem dana. Dan yang terakhir ada rekomendasi. Rekomendasi ini menjelaskan tentang keputusan yang perlu dilaporkan di dalam suatu laporan bisnis. Misalnya keputusan antara pembelian mesin baru atau mesin setengah pakai. Untuk B, teks. Teks dalam bagian ini membahas dan mengembangkan hal yang penting secara rinci dan dapat membantu mencapai maksud penulisan laporan bisnis. Lalu C, penutup, yaitu berfungsi untuk merangkum laporan secara menyeluruh, mengambil keputusan, atau memberi rekomendasi. Untuk selanjutnya yakni penulisan laporan singkat dan laporan formal. Yang pertama, laporan singkat. Laporan singkat itu sendiri dapat diartikan laporan yang hanya mencakup materi pendukung yang relatif sedikit bagi pencapaian komunikasi yang efektif. Laporan singkat dapat berbentuk memo maupun surat yang terdiri atas 1 atau 2 halaman laporan singkat. Perencanaan laporan singkat yang pertama, memutuskan formal dan panjang laporan. Yang kedua, penentuan struktur dasar. Yang ketiga, pengorganisasian laporan singkat. 2. Laporan formal. Laporan panjang sering disebut dengan laporan formal atau formal report. Salah satu yang membedakan dengan laporan singkat atau laporan informal bukan saja dilihat dari banyaknya sedikit halaman, namun juga bentuk atau format suatu laporan itu sendiri. Oleh karena itu, perencanaan dalam menyusun suatu laporan formal sangat penting artinya. Perencanaan laporan formal terdiri dari yang pertama, mendefinisikan masalah, yang kedua, membuat outline atau melakukan analisis, yang ketiga, menyusun rencana kerja, yang keempat, melakukan penelitian atau riset, yang kelima, menganalisis data. Berikut kita akan membahas mengenai contoh laporan singkat dalam bentuk memo. Sudah dijelaskan pada materi di atas, yaitu karakteristik laporan singkat mencakup materi yang relatif sedikit. Format memo yang paling umum untuk laporan singkat yang digunakan untuk kepentingan intern. Memo mencakup tanggal, kepada, dari, dan subjek, serta tujuan kegiatan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh laporan formal. Salah satu yang membedakan dengan laporan singkat bukan saja banyak sedikitnya halaman, namun juga bentuk atau formatnya. Format yang paling umum untuk laporan formal terdapat pada kop surat, nomor, lampiran, hal, alamat tujuan, pendahuluan, tujuan dari laporan tersebut, dan yang terakhir adalah penutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.